Bapak Ibu, teman-teman muda terkasih dalam Kristus, selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang pertama. Dalam Injil Lukas 4, 1 dengan 13 yang baru saja kita dengar, kita melihat dan mendengar bagaimana cerita pencobaan Yesus di padang gurun. Setelah berpuasa 40 hari, lalu Yesus itu dicobai iblis sebanyak 3 kali. Pertama-tama iblis mengajak Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Itu di ayat ketiga. Kemudian ia membawa Yesus ke tempat yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan menawarkan kepadanya agar ia menjadi Mesias yang berkuasa dan juga mengalami kemuliaan. Yang ketiga, akhirnya ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah dan mengajaknya untuk menjatuhkan diri, untuk mengejawantakan, untuk memperlihatkan secara spektakuler tentang kuasa-kuasa ilahi. Maka dikatakan bahwa ia akan menjagamu dan para malaikat pun tidak akan menatang engkau, mengangkat engkau, tangan dan kakimu tidak akan terantuk pada batu. Nah, 3 pencobaan ini yang didengarkan dalam Injil hari ini itu menunjukkan sebetulnya 3 jalan yang selalu diwartakan atau ditawarkan oleh dunia sekarang. Menjanjikan yang namanya kebesaran, menjanjikan yang namanya kesuksesan yang besar dengan 3 jalan yang memperdaya hidup kita, yaitu keinginan besar untuk memiliki sesuatu, lalu keinginan besar untuk kemuliaan manusiawi, kemuliaan kita. Yang ketiga adalah untuk memperalat Allah. Memperalat Allah artinya memasukkan Allah dalam hidupku itu baik. Tetapi kata memperalat Allah adalah menjadikan Allah masuk dalam hidupku untuk mengikuti semua kepalaku. Keinginan-keinginan di balik kepalaku sebagai manusiawi. Yang masuk dalam step yang kedua. Jangan-jangan sudah masuk dalam dikotori oleh kemuliaan duniawi. Kemuliaan yang hanya untuk diriku saja sebagai seorang pribadi. Dan ini semua, ketiga jalan ini sebetulnya kalau disadari, tanpa disadari pun ini akan membawa kita menuju yang namanya kehancuran. Itu konteksnya, paham dulu itu ya. Nah, maka dalam kerangka konteks Injil itu kita memperlihatkan bahwa Yesus bisa berhasil kabur atau mengatasi gampangnya pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Nah, maka hari ini kita akan belajar ini. Konteksnya adalah tadi ada pencobaan sebanyak 3 kali sebagai tawaran, bentuknya berbeda-beda untuk zaman sekarang, tetapi intinya akan sama. Dan Yesus hari ini mengajarkan kita untuk mengatasi itu. Nah, bagaimana caranya? Maka ada sebuah istilah Latin yang mengatakan consuetudinis vis magna es, yang artinya pengaruh sebuah kebiasaan itu sangat luar biasa. Hari ini Yesus sebetulnya mengajak kita untuk biasa bertahan uji dan biasa teruji mengatasi setiap godaan yang datang dan pergi dalam hidup kita. Kata kuncinya, artinya persoalan yang sama tidak akan menetap dalam kehidupan kita, tetapi ia akan datang dan pergi. Datang dan pergi. Ada sebuah perputaran di situ. Nah, biasanya harus disadari bahwa godaan itu selalu mengundang, tapi tidak memaksa. Godaan itu sifatnya mengundang, tapi tidak memaksa. Artinya dalam titik di sini saya mengatakan kalau kita masuk dalam godaan, kita yang meminta memakai itu untuk menjadi bagianku. Karena mengundang, bukan memaksa. Dan harus disadari bahwa godaan itu kerap sebetulnya selalu dalam 2 tegangan. Ini semoga dipahami. Tegangan yang pertama adalah dalam segi godaan, bisa tapi tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh padahal bisa. Nangkep gak nih? Waduh, susah dijelasinnya ya. Nangkep Pak yang sudah mulai
Ini yang udah banyak berikak-likut tuh harusnya paham. Godaan tuh dua tegangan. Yang pertama itu dia bisa, tapi tidak boleh. Tegangan yang pertamanya. Tegangan yang kedua itu tidak boleh, padahal bisa. Waduh, berat nih ya untuk anak-anak kecil ya. Padahal dialami, walaupun belum terbentuk dalam sebuah kata. Camkan aja baik-baik ya, tegangan itu ya. Yang pertama bisa, tapi tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh padahal bisa. Jangan diberi contoh ya. Kalau diberi contoh akan jadi kecil nanti maknanya. Sengaja dibuka. Nah, hari ini Yesus itu mau mengajari kita bahwa godaan yang datang berkali-kali itu biasanya juga datang dari yang namanya kelemahan. Tetapi not besar yang saya mau katakan hari ini, ternyata godaan itu bukan acap kali datang hanya dari kelemahan, tetapi juga dari yang namanya kelebihan dan kemampuan kita. Iblis, hal yang pertama akan datang melalui kelemahan. Kalau kelemahan ini bisa diatasi oleh kita, maka titiknya akan dicari yang lain melalui kelebihan dan kemampuan kita. Camkan baik-baik. Nah, hari ini Yesus mau menawarkan kepada kita lewat kedirian dia tentang 3 kebiasaan yang bisa kita buat untuk atau supaya biasa dan teruji mengatasi berbagai macam aneka godaan. Terlebih godaan-godaan kenikmatan, godaan-godaan kesombongan dan juga kekayaan. Kebiasaan yang pertama yang ada dalam diri Yesus dan mau dibagikan oleh kepada kita. Yang pertama adalah wening. Seperti Yesus yang mencintai yang namanya keheningan, sebetulnya kita juga diajak untuk berani mengambil jarak. Wening atau hening menggambarkan batin seseorang yang jernih karena selalu mempunyai daya reflektif dan juga introspektif. Ini yang saya ulang-ulang tuh dari awal pertama kali tentang di paroki ini. Punyalah daya refleksi yang baik. Karena itu pisau bedah yang terbaik yang dimiliki oleh manusia. Keheningan itu menciptakan daya reflektif dan juga introspektif. Dan ini yang menjadi penting dalam diri Yesus. Eling lan waspada, sadar dan mawas diri. Tidak hanyut dan larut pada kebisingan harian, tapi mau terus-menerus bermati raga, mematikan diri sehingga tidak diperbudak oleh kelekatan yang rendah dan juga tidak teratur. Masa Prapaskah mengajak kita untuk dalam poin yang pertama juga. Yang kedua, kebiasaannya adalah meneng. Tidak seperti Yesus yang diam, banyak orang sekarang itu mudah ribut dan menjadi dalam bahasa pepatah kita pepesan kosong. Besar mulut daripada besar telinga. Suka berbicara dan kurang berbela rasa. Mudah panik dan sulit tenang. Asik berbagi gosipan dan sulit berbagi pujian. Betul? Nah, kalau nggak betul boleh keluar dulu. Karena nggak masuk ya itu ya. Itu konteksnya. Artinya meneng dalam konteks sekarang itu sudah merajalela memasuki dunia kita yang tanpa disadari. Jelas ya, mudah panik, sulit tenang, asik berbagi gosipan, dan sulit berbagi pujian. Dan disinilah kita diajak untuk berani yang namanya tapa banyuara. Itu adalah mampu mengontrol mulut dan juga berhati-hati dengan perkataan kita. Tidak mudah terpancing atau ora kagetan, atau tidak mudah terheran atau ora gumunan. Yang Jawa semoga paham lebih dalam. Bisa dibagi jadi 2 ya. Ini susah kalau bahasa Indonesia kadang-kadang nggak terlalu deep gitu ya.
Itu yang kedua, neng, meneng. Yang ketiga, nung, dunung. Yesus itu tahu arah dan tujuan bahkan orientasi hidup yang benar dan sadar akan sangkan paraning dumadi. Artinya asal dan tujuannya. Yesus paham itu. Dia sadar akan asal dan tujuannya sehingga dapat memilih dan memilah secara bijaksana. Yesus juga memberikan dua cara, yakni berpegang pada sabda Tuhan. Maka dia mengatakan untuk menangkis iblis, ia mengatakan ada tertulis dalam kitab suci. Dan yang kedua adalah bersikap tegas untuk menolak kejahatan dan tipu daya iblis. Untuk mengusir iblis, ia berkata, "Enyalah iblis." Itu yang ditawarkan hari ini. Konteksnya adalah pencobaan, godaan. Yesus mengalahkan godaan itu. Godaan itu dikalahkan bukan berasal dari luar dirinya, tapi semua yang ada dalam kehidupannya. Dan itulah ning, neng, nung yang ditawarkan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, masa prapaskah ini tuh menjadi bagian hidup kita untuk belajar yang namanya tadi ning, neng, nung itu. Bisa mempunyai daya refleksi karena pengorbanan pantang dan puasa kita. Punya yang namanya hidup diam ketika semuanya bergerak cepat, gosip cepat, Anda tarik. Hoax cepat, Anda tarik. Untuk diam dan tahu mana. Yang terakhir adalah nung. Tahu, sadar bahwa dalam masa prapaskah ini aku mau mendekatkan Tuhan yang jauh menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidupku. Maka dengan ada Tuhan dalam hidupku, tahu tentang orientasi dan juga arah hidup dengan memilih dan memilah secara bijaksana. Begitu. Semoga berguna. Maka Anda, saya tantang nih yang belum pernah pantang dan puasa yang betul dalam gereja Katolik. Jangan sampai lewat masa prapaskah ini. Pantang apa? Nggak tahu. Puasa nggak? Hari puasanya saya nggak tahu mau kapan puasanya. Gimana mau puasa? Dan tahu makna semuanya. Semua aturan yang dibuat gereja itu syarat minimum. Anda bisa memasukkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk membantu Anda, titik kuncinya gini, untuk membantu Anda lebih dekat dengan Tuhan. Bukan malah sebaliknya. Begitu. Udah ya khotbahnya ya. Ntar makin pusing andanya ya. Semoga berguna untuk Anda merefleksikan di minggu prapaskah ini. Semoga minggu ini menjadi minggu yang baik untuk Anda semua, untuk mengalami perubahan lah. Mari berubah. Maka ada sebuah pantun yang mengatakan ada keju ada keju buat Pak Dirman. Mari maju sebagai orang yang beriman. Maka majulah sebagai orang beriman yang mengenal Allah, bukan maju sok-sokan tapi tanpa dasar. Nggak ada Allah dalam hidup Anda. Maka yang terjadi adalah pertengkaran, percecokan. Kalau ada Allah dalam hidup Anda, ketika Anda maju sebagai umat orang beriman, yang ada adalah diskusi, perkembangan bersama, bukan saling menyalahkan, bahkan saling menjatuhkan. Nah, maka nanti kalau ada konteks hidup gereja Anda, baik di keluarga Anda, di lingkungan, masyarakat, bahkan di gereja, ada situasi macam itu, maka sebetulnya jangan-jangan dia bukan orang beriman, tapi sok-sok beriman. Sok-sok beriman. Kalau orang beriman, ada Tuhan dalam hidupnya dan dibagikan kepada banyak orang. Maka mari dan sejenak kita bawa rahmat Allah supaya siang ini menjadi siang yang baik untuk kita semua.